Halo Bapak dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Yeti Wahyuningsi SPD akan menyampaikan aksi nyata topik 1 tentang Merdeka Belajar. Pada topik ini terdapat 5 modul, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Salah satu langkah awal sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati diri kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid kita untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin. Lalu, apa peran kita sebagai guru? Peran guru sangatlah penting bagi perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu untuk pada akhirnya murid menemukan siapa diri mereka dan mengantarkan mereka menuju cita-citanya. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Bapak Ibu Guru hebat, mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Jadi, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Dalam mendidik murid, kita sebaiknya menerapkan sistem Among dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing matyo mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ing matyo mangun karso artinya seorang guru haruslah memberi semangat pada murid. Tutwuri handayani artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Dalam melaksanakan pendidikan, ada 2 kodrat keadaan yang harus diperhatikan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Sedangkan kodrat zaman artinya kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Untuk menghadapi kodrat alam dan kodrat zaman tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa atau yang dikenal dengan asas trikon. Asas trikon terdiri atas kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan suatu perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi di lingkungan keluarga dan masyarakat.
keluarga menjadi tempat yang paling baik untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Melalui proses pendidikan budi pekerti, murid akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis dan menebalkan watak baik murid yang akan mewujudkan budi pekerti yang baik. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik, kita tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, tetapi juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Karena sejatinya fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian tadi pemaparan dari saya. Setelah ini, saya mohon bantuan Bapak Ibu guru untuk mengisi form umpan balik yang saya sertakan linknya di kolom deskripsi.